Ketika Ramadan datang, beliau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Qad atakum syahrul Ramadan." Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat, hafizahumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pagi hari ini penanggalan 25 bulan Sya'ban 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumahnya untuk membahas satu persoalan yang sangat penting berkaitan dengan tamu yang Allah utus kepada kita, tamu yang Allah datangkan setiap tahunnya kepada kita untuk kita hormati, untuk kita muliakan, dan untuk kita memanfaatkan kedatangannya sebaik-baiknya. Bulan Ramadan, hadirin sekalian, adalah satu bulan di antara 12 bulan yang ada. Sebagian ulama mengibaratkan bulan Ramadan ini bagaikan bulan Ramadan dibandingkan 12 bulan yang ada, bagaikan Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kita tahu saudara-saudara atau Yusuf alaihissalam bersaudara berjumlah 12 orang. Allah mengatakan, inni ra'aytu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. 11 saudara dari Nabi Yusuf, bapak dan ibu beliau, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebelum terjadinya hal tersebut, Nabi Yusuf telah memimpikannya. Beliau memimpikan 11 bintang, dan itu adalah saudara-saudara beliau, matahari bapak beliau, dan bulan ibu beliau sujud kepada beliau. Dan itu nanti akan terbukti di akhir perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara beliau yang berjumlah 11 itu semuanya adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Walaupun pada awalnya mereka adalah orang yang sempat berbuat jahat terhadap Nabi Yusuf, namun akhir kehidupan mereka adalah kehidupan yang baik. Allah menakdirkan Nabi Yusuf lebih utama daripada saudaranya, dan lebih dicintai oleh bapak dan ibunya. Maka begitulah ibaratnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki 11 saudara, namun bulan suci Ramadan lebih baik dari ke-11 saudaranya dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ke-11 saudaranya yang lain. Hadirin sekalian, keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan keutamaan bulan-bulan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan untuk dijadikan bulan diwajibkannya salah satu rukun Islam. Dan ini yang menjadikan bulan tersebut mulia. Bulan suci Ramadan juga mulia karena bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Bahkan semua kitab suci yang ada diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan
padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sekian banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kedatangan bulan suci Ramadan tentu saja adalah satu nikmat. Nabi SAW selalu mengingatkan para sahabatnya akan keutamaan datangnya tamu yang mulia tersebut. Imam Ahmad rahimahullah taala dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan atau idza dakhala Ramadan yubashshiru ashabah. Ketika Ramadan datang, beliau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Qad atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradha alaikum siyamah. Pada bulan tersebut Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Wa tuftahu fihi abwabus sama. Dan padanya dibuka pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat wa tuftahu fihi abwabu al-jannah. Dalam riwayat Imam Nasa'i dikatakan dibuka pintu-pintu langit, dan dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuqallu fihi maradatus syayatin. Dan terbelenggu setan-setan dari kalangan jin. Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi SAW, "Man hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang terhalangi untuk mengambil keutamaan malam tersebut, maka dia adalah seorang yang mahrum, seorang yang terhalangi mendapatkan sekian banyak kebaikan. Hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Dan maksud diberkahi dalam bahasa Arab, diberkahi artinya yang memiliki banyak kebaikan. Dan satu-satunya bulan yang disifati dengan syahrul mubarak adalah bulan suci Ramadan. Bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pintu-pintu jahim, neraka, ditutup. Pintu neraka yang 7 ditutup. Qadhi bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksudkan dengan dibuka pintu-pintu surga adalah peluang-peluang berbuat kebajikan dibuka seluas-luasnya pada hari tersebut atau pada bulan tersebut, dan segala macam kejahatan ditutup pada bulan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan, dan ini yang ditarjihkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Al-Mufhim. Beliau mengatakan tidak menutup kemungkinan yang dimaksudkan adalah memang dibuka pintu surga dan ditutup pintu jahim, dalam artian siapa yang meninggal pada bulan suci Ramadan maka langsung mendapatkan surga Allah, dan siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan maka tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan syarat-syarat tauhid dan yang lainnya. Dan setan pada terbelenggu, dan ini terbukti begitu banyak orang yang tidak mengenal masjid di bulan suci Ramadan. Orang yang tidak pernah kenal solat, maka solat di bulan suci Ramadan. Walaupun kadang ada pertanyaan, kenapa di bulan suci Ramadan masih ada juga kejahatan-kejahatan yang terjadi? Kata Imam Qurtubi rahimahullah, paling tidak ada 3 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama,
yang dimaksudkan dengan tughallu fihi maradatus syayatin, terbelenggu syaitan, adalah khusus bagi orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya. Dan ini mirip dengan ketika Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa ada orang salat masih saja jatuh dalam perbuatan kekejian dan kemungkaran? Jawabannya, salatnya tidak sesuai dengan salat yang diinginkan oleh Allah. Maka demikian pula orang yang puasa dengan puasa yang benar, maka syaitan tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Makna kedua, bahwa boleh jadi syaitan terbelenggu untuk semua manusia. Tapi setan bukan satu-satunya faktor seseorang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Syaitan jin bukan satu-satunya faktor seseorang terjatuh dalam dosa. Karena ada juga jiwa al-khabithah, ada juga al-adat al-rakikah, dan juga syaitan dari kalangan jin. Maka sebagian ulama mengibaratkan bahwa syaitan jin telah mengkadar syaitan-syaitan manusia sebelum datang bulan suci Ramadan. Maka yang akan berfungsi nanti mengganggu manusia adalah syaitan dari kalangan manusia itu, atau jiwa yang kotor dari manusia tersebut. Dan makna yang ketiga yang dimaksudkan dengan tughallu fihi maradatus syayatin, bahwa setan itu bermacam-macam. Dan ada yang disebut dengan maradatus syayatin. Maradatus syayatin jamak dari marid, artinya setan yang paling durhaka, setan yang paling memfokuskan waktunya untuk mengganggu manusia. Karena sebagaimana orang kafir bertingkat-tingkat, orang musyrik bertingkat-tingkat, maka setan pun bertingkat-tingkat kedurhakaannya kepada Allah dan gangguannya kepada manusia. Maka setan yang paling berbahaya, yang kadang orang istilahkan yang kelas kakapnya itu sudah terbelenggu. Yang berfungsi hanyalah setan-setan kelas terinya. Namun sungguh sangat disayangkan, masih saja ada di antara hamba-hamba Allah melawan setan kelas terinya pun dia tidak mampu. Dan itulah yang menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Hadirin sekalian, Nabi SAW menutup hadis tersebut dengan sabda beliau, pada malam hari itu atau pada bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan malam 1000 bulan itu yang lebih baik dari 1000 bulan, maka dia seorang yang terhalangi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, pembahasan tentang Ramadan sangat luas. Ramadan bisa dibahas dari sisi hikmahnya, bisa dibahas dari sisi bagaimana kita menyambutnya. Ramadan sebagai bulan perubahan, hukum-hukumnya. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia, adalah membahas tentang bagaimana kita mendulang pahala sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan. Karena itu kami akan menitik beratkan pembahasan kita ini pada at-targhib dan tarhib, motivasi untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan suci ini, dan untuk kita berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang bisa mengotori puasa kita atau bahkan membatalkan puasa tersebut. Jemaah sekalian, sebagaimana yang kita sudah sebutkan, di bulan suci Ramadan abwabul jannah futihat, pintu-pintu kebaikan terbuka selebar-lebarnya. Maka semua jenis kebaikan yang telah kita ketahui dalam Quran dan Sunnah, mari kita perbanyak kuantitasnya dan perbaiki kualitasnya di bulan ini. Namun ada amalan yang agak khusus yang dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Kami akan sebutkan insyaallah secara singkat 10 amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin sekalian, adalah puasa itu sendiri. Amalan yang paling afdol di bulan suci Ramadan adalah puasa. Karena ada sekian banyak amalan-amalan yang dianjurkan di bulan tersebut, maka cuma satu yang wajib, yaitu puasa. Dan kaidah dalam Islam,
sesuatu yang wajib lebih afdal daripada sesuatu yang sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi amalan yang wajib yang telah aku perintahkan kepadanya. Ini merupakan kaidah yang sangat penting, bahwa sebelum kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, maka hal yang paling perlu untuk kita perbanyak atau perbaiki kualitasnya adalah ibadah wajib kita. Maka sebelum kita bicara tentang salat tarawih dan yang lainnya, maka yang paling perlu untuk kita jaga adalah ibadah puasa ini. Ibadah puasa, hadirin sekalian, memiliki keunikan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang kita tidak melakukan apa-apa. Ibadah-ibadah yang lainnya, terutama arkanul Islam, ibadah tersebut semuanya memerlukan amal yang nyata, syahadat dengan lisan kita dan apa yang terpatri pada sanubari kita, dan terus kita akan amalkan. Salat jelas harus kita mengamalkan rukun, syarat, sunnah dan seterusnya. Zakat, haji dan yang lainnya. Adapun puasa, maka maknanya adalah imsak. Puasa dalam bahasa Arab adalah imsak. Dengan itu hakikat puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang tadinya dibolehkan oleh Allah. Kemudian pada bulan suci Ramadan atau pada saat kita melaksanakan puasa, kita diuji untuk tidak melakukan hal tersebut. Hal yang tadinya mubah, bahkan merupakan wasilah untuk ibadah. Makan dan minum bagi seorang muslim adalah sarana untuk beribadah. Pergaulan intim antara suami dan istri adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada bulan suci Ramadan hal itu dilarang. Maka jemaah sekalian, jika saja ibadah atau sebagian ibadah yang dianjurkan di luar bulan suci Ramadan dilarang di bulan suci Ramadan, maka bagaimana lagi jika hal itu adalah hal yang memang dimakruhkan atau diharamkan di luar bulan suci Ramadan? Maka keharamannya, kemakruhannya bertambah lagi di bulan suci Ramadan ini. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih beliau, untuk menjelaskan kesalahpahaman sebagian orang yang menyangka puasa hanyalah menahan diri dari makan dan minum dan bergaul dengan pasangan hidup kita yang sah. Nabi SAW mengatakan, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu menahan diri dari sekadar makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath. Sesungguhnya siam yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menghindarkan perbuatan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji. Rafath adalah perkataan-perkataan yang menghantarkan kita kepada kemaksiatan. Inilah hakikat puasa. Dan siapa yang tidak bisa meninggalkan ini semuanya, maka puasanya itu terancam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Nabi SAW mengatakan, "Rubba shaim hadzuhu minas siyam al-ju' wal atash." Boleh jadi seorang yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Dalam hadis Bukhari dikatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang seperti itu, maka tidak ada kepentingan bagi Allah dari puasa yang dilakukannya. Dia hanya akan merasakan lapar dan haus saja, dan Allah tidak akan memberikan pahala bagi orang tersebut. Dengan itulah jamaah sekalian, maka hal yang paling perlu untuk kita ingatkan dalam persoalan puasa ini kepada saudara-saudara kita adalah bagaimana menjaga puasa ini untuk bersih
dari perbuatan kemaksiatan, bahkan perbuatan yang sia-sia. Jika saja kita adalah seorang yang kadang melakukan perbuatan yang sia-sia di luar bulan suci Ramadan, maka seharusnya ketika datang bulan suci Ramadan, kita tinggalkan hal yang sia-sia tersebut. Namun sungguh hal yang sangat kontras sekali, hal yang sangat ironi ketika banyak orang yang tidak terbiasa melakukan hal yang sia-sia di bulan suci Ramadan justru ikut untuk melakukan hal yang sia-sia. Fenomena yang berulang-ulang setiap tahunnya, permainan-permainan yang kadang kita tinggalkan atau yang ditinggalkan oleh kaum muslimin karena kesibukan mereka, sehingga mereka tidak ada waktu untuk main domino, main catur, ya, main karambol dan semacamnya, permainan-permainan yang kadang dilakukan di bulan suci Ramadan. Banyak orang mengatakan saya tidak punya lagi waktu untuk itu. Namun ketika datang bulan suci Ramadan, orang yang tadinya tidak melakukan hal tersebut justru di bulan suci Ramadan melakukannya. Allahul musta'an. Anak-anak muda kita yang tadinya tidak suka balap-balapan ikut juga di bulan suci Ramadan meramaikan jalan-jalan dengan balapan-balapan liar mereka. Maka apakah orang-orang yang seperti ini akan bisa termasuk orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan? Inilah tugas kita jemaah sekalian, untuk menjaga diri kita dan saudara kita dari puasa yang hanya akan mendatangkan capek, keletihan, lapar dan haus, dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga sangat dianjurkan kapan saja. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang menyebabkan kita seorang usahawan yang paling sukses, pedagang yang paling sukses di dunia yang tidak ada meruginya adalah orang yang rutin membaca Al-Quran. Dalam surat Fatir di ayat ke-29 Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, menegakkan salat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepadanya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan ada ruginya sama sekali. Membaca Al-Quran dan akrab dengan Al-Quran menyebabkan kita adalah orang yang dibela oleh Al-Quran di hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, iqra'u hadzal Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk menolong, membela yang menjadi sahabatnya di dunia ini. Hadirin sekalian, membaca Al-Quran lebih ditekankan di bulan suci Ramadan, karena Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Dan Nabi SAW mencontohkan, beliau menambah kuantitas bacaan beliau di bulan suci Ramadan. Beliau pernah menasihatkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah untuk tidak menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun ternyata di bulan suci Ramadan, Nabi sendiri SAW yang mencontohkan mengkhatamkan Al-Quran setiap malamnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan dan disebutkan oleh Imam Ahmad, ma ra'aitu nabiyallah yaqra'ul Qur'ana kullahu fi lailah wala shama syahra kullahu wala qama laila kullaha illa fi syahri Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi Allah, yaitu suami beliau Muhammad SAW, membaca Al-Quran, mengkhatamkannya dalam satu malam. Dan tidak pula beliau salat semalam suntuk, tidak ada tidurnya. Dan tidaklah pernah beliau puasa 1 bulan penuh
kecuali semuanya itu hanyalah di bulan suci Ramadan. Puasa beliau yang terbanyak adalah puasa Sya'ban, namun tidak semua sahabat Sya'ban beliau puasa. Beliau seorang yang rutin melakukan qiyamul lail, tapi hanya di bulan Ramadan beliau tidak tidur, mengisi malamnya beribadah kepada Allah, dan lebih khusus pada 10 malam yang terakhir. Dan beliau juga dalam membaca Al-Quran, beliau menganjurkan kita untuk tidak mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Karena beliau katakan kepada Abdullah bin Amr bin As, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka seorang tidak akan bisa memahami apa yang dibacanya. Pada di antara makna yang utama dari Al-Quran yang kita baca adalah tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Namun hadirin sekalian, ternyata di bulan suci Ramadan kita perlu memperbanyak tadarus kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan bahwa Nabi SAW didatangi Jibril alaihissalam setiap malamnya di bulan suci Ramadan, fayudarisuhul Quran. Beliau mengadakan mudarasah dengan Jibril dan Nabi SAW di bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksudkan mudarasah? Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan fayaridu alaihil Quran. Beliau menyetor hafalan beliau kepada Jibril dari awal sampai akhir. Karena itulah dua hal yang perlu untuk kita lakukan kaitannya dengan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Memperbanyak khatam kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Yang kedua yang dicontohkan adalah menghafal Al-Quran atau mengulangi hafalan kita. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan kalau sudah datang bulan suci Ramadan, bulan ini hanyalah untuk membaca Al-Quran dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam ahli hadis di Madinah, ketika beliau didatangi oleh bulan suci Ramadan, beliau menghentikan majlis hadis beliau. Beliau menutup buku-buku hadis beliau dan beliau mengatakan bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Para tabi'in juga mencontohkan yang seperti itu. Disebutkan bahwa Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Kecuali di 10 akhir bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan setiap malamnya. Dan yang sering kita dengarkan, prestasi yang paling tinggi yang kita dengarkan adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Keduanya menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Dan ini adalah pengkhususan dari larangan Nabi SAW menghatamkan Al-Quran tidak boleh kurang dari 3 hari. Karena keutamaan bulan ini kaitannya dengan Al-Quran, maka tidak mengapa kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita dan menghatamkan. Dengan itu jemaah sekalian, seharusnya jika kita sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, seharusnya bulan ini minimal 2 kali atau 3 kali. Dan bagi kita yang sudah lama meninggalkan Al-Quran, boleh jadi sebagian kaum muslimin sejak kepergian Ramadan tahun lalu tidak pernah lagi dia menyentuh Al-Quran, Allahul Musta'an. Maka saatnya kembali dia iqbal, menghadap kepada Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya. Kadang ada pertanyaan, bagaimana yang di lantai 3? Yang mana yang afdol? Lantai 3 katanya sedang mengkhatamkan sebanyak-banyaknya atau mengulang-ulangi hafalan sebelah kiri sudah bagus, atau menambah hafalan. Dalam hal ini kita katakan dua-duanya disyariatkan. Yang mana? Namun mana? Lantai 2. Imam Lantai 2, lantai 3. atau salah seorang ulama kita di zaman ini, Ehonya Pak, ehonya. Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan
bahwa Nabi SAW mengulangi hafalan beliau dengan Jibril pada malam hari. Karena itu afdolnya mengulangi hafalan di malam hari dan memperbanyak membaca Al-Quran di siang hari. Syekh Munajjid mengatakan sebaiknya memperbanyak hafalan atau mengulangi hafalan kita, karena seorang yang menghafal Al-Quran seorang yang menghafal Al-Quran secara otomatis dia akan membaca Al-Quran. Cuma persoalannya kadang sebagian di antara kita karena begitu ingin menambah hafalannya, menargetkan 1 juz umpamanya atau 2 juz, sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dengan itu maka menggabungkan ini semuanya, sebagian ulama kita katakan sebaiknya khatamkan dulu Al-Quran walaupun cuma sekali. Setelah itu bagi siapa yang mau menghafal Al-Quran maka silakan. Namun jangan hanya karena hafalan kita sampai kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran walaupun cuma sekali di bulan suci Ramadan. Apalagi amalan salaf yang kita saksikan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mereka mengkhatamkan berkali-kali bacaan Al-Qurannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jemaah sekalian, hal yang ketiga yang perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan sholat tarawih. Dan ini juga adalah satu amalan yang dianjurkan di bulan mana saja. Qiyamul lail atau sholatul lail. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'das sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail." Salat yang paling afdol setelah salat yang wajib, salat di tengah malam. Dalam riwayat yang lain secara umum qiyamul lail, salat malam. Jika saja salat malam dianjurkan di luar bulan suci Ramadan, maka ketika datang bulan suci Ramadan makin dianjurkan. Apalagi Nabi SAW memotivasi secara khusus. Ketika beliau mengatakan man shoma Ramadan, beliau juga katakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Secara singkat ada beberapa hal yang kami mau ingatkan berkaitan dengan salat tarawih ini. Pertama, salat tarawih ini afdolnya dilakukan secara berjamaah. Dan ini berbeda dengan salat-salat sunnat lainnya. Salat sunnat umumnya afdol dilakukan di rumah dan dilakukan secara sendirian. Untuk salat tarawih maka afdolnya dikerjakan secara berjamaah dan di masjid. Adapun Nabi SAW pernah meninggalkannya karena waktu itu wahyu masih turun. Beliau khawatir jika beliau mengerjakan secara rutin di masjid berjamaah, maka akan turun perintah untuk wajibnya sholat tarawih secara berjamaah di mana saja atau mungkin secara khusus di bulan suci Ramadan. Dan beliau sebagaimana kata Aisyah kadang meninggalkan sesuatu amalan padahal beliau suka melakukannya karena khawatir akan memberatkan sahabatnya atau umatnya. Namun setelah beliau pergi meninggalkan kita, wahyu telah berhenti, maka hukum tidak akan mungkin berubah. Dan beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan salat tarawih sunnah muakkadah dan tidak wajib. Maka inilah yang dipahami oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Amirul Mukminin, kembali menghidupkan sunnah yang sempat ditinggalkan ini. Lalu beliau jadikan sebagai kebiasaan kaum muslimin dan terus dilestarikan oleh sahabat-sahabat yang lain sesudah beliau hingga zaman ini. Karenanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya Imam Abu Daud As-Sijistani, yang mana yang kamu lebih suka? Apakah seorang sholat tarawih
di rumahnya sendirian, ataukah seorang yang salat tarawih secara berjamaah di masjid? Dua-duanya boleh. Tapi yang mana yang lebih afdal? Beliau mengatakan, saya lebih suka jika dia salat tarawih secara berjamaah di masjid. Apa dalil beliau? Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan beliau juga meriwayatkannya, Imam Ahmad meriwayatkannya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyam lailah. Siapa yang solat bersama imam sampai imam selesai, maka akan tercatat baginya seperti solat satu malam suntuk, satu malam penuh. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau diminta oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk menambah solatnya. Waktu itu beliau solat berjamaah, tapi belum sampai selesai akhir malam beliau sudah berhenti. Lalu Abu Dzar mengatakan, masih ada waktu wahai Rasulullah, kenapa kita tidak selesaikan saja semua malam ini untuk kita solat tarawih, solat lail? Lalu beliau mengatakan, kita sudah berjamaah, dan siapa yang ikut dengan imam secara berjamaah, maka pahalanya pahala sama dengan solat satu malam penuh, walaupun hanya sebagian malam dia lakukan solat tersebut. Dan ketika beliau ditanya lagi oleh Imam Abu Daud, tapi bagaimana kalau ada orang yang memilih solat di rumahnya sendirian tengah malam, dan orang yang berjamaah melakukan di awal malam, yang mana yang lebih baik? Lagi-lagi beliau mengatakan, adatul muslimin ahabbu ilayya, kebiasaan kaum muslimin yang telah diwariskan turun-temurun sejak generasi yang pertama hingga zaman kita ini lebih aku sukai, kata beliau. Maka jamaah sekalian, ini satu sunnah yang perlu untuk selalu kita hidup-hidupkan di malam bulan suci Ramadan. Dengan catatan lain yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa solat tarawih yang diinginkan adalah solat tarawih yang dikerjakan secara khusyuk, solat tarawih yang dilakukan secara tumakninah, dan diusahakan membaca Al-Quran sekemampuan kita. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyuruh imam membaca sampai 200-an ayat dalam satu rakaat, sampai-sampai yang tidak kuat kadang bersandar, ya. Lalu ada yang pakai tongkat. Lalu jemaah sekalian, ulama lain juga menganjurkan yang seperti itu. Sampai-sampai Ishaq bin Rahoya, salah seorang ahli hadis dan ahli fiqih, dan juga ini pendapat Imam Malik, mengatakan dilarang membaca dalam satu rakaat kurang dari 10 ayat ketika sholat tarawih, karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Tapi Imam Ahmad mengambil jalan pertengahan. Beliau mengatakan disesuaikan dengan keadaan makmum, apa yang kuat bagi mereka. Walaupun tentu saja persoalan tumaknina adalah persoalan yang sangat penting. Jangan kita sholat tarawih cepat namun dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan termasuk dalam hadis yang kita sudah sebutkan, wa rubba qa'im hadduhu minal qiyami al-sahar. Boleh jadi seorang melakukan sholat tapi bagiannya hanyalah capek saja atau begadang saja. Bagaimana dengan sholat lail tarawih, menamatkan satu juz setiap malamnya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, ini yang diambil pendapat kebanyakan ulama kita, menamatkan Al-Quran selama 1 bulan dalam sholat lail atau dalam sholat tarawih, artinya dalam setiap malamnya dibaca 1 juz. Namun sekali lagi kita ingatkan, bukan satu keharusan. Dengan itu maka tidak berdosa, tidak salah ketika orang sholat tarawih dan tidak mengkhatamkan Al-Quran di sholatnya. Cuma yang harus adalah memilih imam yang tumakninah dalam sholatnya. Karena siapa yang sholat tidak tumakninah, kata Nabi SAW, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu tidak sholat, kamu tidak dianggap sholat. Kepada siapa beliau katakan? Kepada orang yang sholat tapi tidak tumakninah. 3 kali dia sholat, Nabi SAW katakan kamu tidak sholat, karena dia sholat tidak tumakninah. Yang keempat, hadirin sekalian, memperbanyak doa. Memperbanyak doa ini juga dianjurkan dalam bulan suci Ramadan.
Tadi kita mendengarkan ayat yang dibaca oleh qari kita, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Doa adalah kebutuhan seorang mukmin. Doa adalah puncak ibadah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu dialah inti daripada ibadah. Bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Allah menyebutkan ayat tentang doa. Salah satu ayat tentang doa adalah dimasukkan di antara ayat-ayat tentang bulan suci Ramadan. Mulai ayat 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayat 187 nanti, uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafath. Di antara semua ayat yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan ini, Allah menyebutkan firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, ketika Allah menempatkan ayat ini, ayat tentang doa, di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan, maka di sini ada isyarat anjuran untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan, dan lebih khusus pada saat kita telah selesai melakukan ibadah Ramadan. Karena Allah katakan sebelumnya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Maka setelah selesai kita melakukan bulan suci Ramadan, perbanyak doa. Rabbana taqabbal minna, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, setiap selesai puasa, artinya setiap hari, setiap kita berbuka puasa, perbanyak doa. Dan Nabi SAW memang telah sebutkan salah satu tempat dianjurkannya berdoa adalah inda fitrihi. Salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa yang dipanjatkan pada saat kita berbuka puasa. Kapan kita harus berdoa di bulan suci Ramadan? Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada dan amalan salafus soleh, maka jemaah sekalian, di samping waktu-waktu yang telah kita ketahui, waktu-waktu istijabah antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, pada saat hujan turun, dan beberapa waktu-waktu yang lain yang dianjurkan berdoa, khusus di bulan suci Ramadan ada beberapa waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa. Pertama adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dan ini dicontohkan oleh para salafus soleh. Bahkan sebagian meriwayatkan dilakukan oleh Nabi SAW, namun hadisnya lemah. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi SAW ketika datang bulan Rajab, beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, ya Allah, pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Hadis ini lemah, namun diamalkan oleh para ulama kita, dalam artian para salafus soleh. Mereka memang sangat butuh dan sangat ingin untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan Mu'alla bin Fadl mengatakan bukan cuma bulan Rajab mereka berdoa, bahkan hitung-hitungan beliau 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah pada berdoa untuk dipertemukan bulan suci Ramadan. Artinya sejak bulan Rabiul Awal sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita berdoa pada saat datang bulan suci Ramadan. Tidak ada dalil khusus, tapi yang ada adalah dalil umum. Setiap kedatangan bulan awal, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala bahwa Nabi SAW berdoa setiap melihat hilal. Beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, datangkanlah bulan ini, dan ini semua bulan yang ada, Ramadan dan di selain bulan suci Ramadan. Datangkanlah bulan ini dengan penuh keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita juga baca
ketika Ramadan telah diumumkan kedatangannya. Lalu juga dianjurkan untuk berdoa dalam keadaan berpuasa. Sebagian hadis menyebutkan anjuran berdoa pada saat kita berpuasa, walaupun hadisnya masih ada perbincangan di antara ulama hadis tentang kesahihannya. Namun ulama kita sebutkan kenapa dianjurkan orang berdoa pada saat berpuasa, karena bulannya bulan Ramadan, waktunya waktu yang afdol, dan dia sedang melakukan satu amalan yang sangat afdol, puasa, dan Allah sangat sayang dan cepat membalas doa orang yang melakukan amal soleh atau orang yang sedang melakukan ibadah kepadanya. Maka sepanjang waktu ketika kita berpuasa, mari kita banyak berdoa. Yang ditekankan juga adalah pada saat kita berbuka puasa, inda fitri, terutama setelah berbuka puasa. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, doa yang paling sahih tentang ini adalah dhahaba dhama wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadis yang paling sahih tentang bacaan doa buka puasa. Dhahaba dhama, telah hilang dahaga, wabtallatil uruqu, telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap atau kita telah mendapatkan pahala insyaallah. Waktu yang lain adalah waktu ketika kita menghadiri jamuan buka puasa. Kita diundang, lalu kita dianjurkan untuk berdoa kepada orang yang mengundang kita. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang yang berbuka telah berbuka, orang yang puasa telah berbuka di sisimu, dan makananmu telah dimakan oleh orang-orang yang baik-baik, dan malaikat telah mendoakanmu. Juga doa dan zikir yang dianjurkan adalah zikir setelah sholat witir. Zikir setelah sholat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ada tambahan dalam beberapa riwayat, Rabbil malaika war ruh. Dan ini ada perbedaan pendapat tentang kesahihannya. Yang disepakati adalah Subhanal Malikil Quddus. Dan ini penjelasan ulama kita bahwa satu-satunya bacaan di antara rangkaian salat tarawih yang dianjurkan adalah bacaan tadi setelah selesainya salat witir. Adapun antara salat tarawih tidak didapatkan dalil yang tegas bacaan-bacaan tertentu. Wallahu a'lam. Kemudian di antara doa yang perlu untuk banyak kita panjatkan adalah pada saat kita menantikan malam Lailatul Qadar, apalagi jika kita telah mendapatkannya atau kita mungkin merasakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah dosa-dosa kami. Dan waktu yang baik untuk berdoa ketika kita telah menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan kita ini. Para sahabat ketika bertemu di hari-hari awal bulan Syawal, doa yang mereka saling panjatkan satu sama lain hanyalah taqabbal minna, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Dan ini juga satu-satunya bacaan yang paling sahih, ya, ketika kita bertemu di bulan Syawal untuk kita saling doakan sesama kita. Kemudian hadirin sekalian, ibadah yang lainnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan afdhalus shadaqah as-sadaqatun fi Ramadan. Namun ini juga ada kelemahan dalam sisi sanadnya. Namun hadis yang sahih adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan secara umum di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan, dan bertambah kedermawanan beliau ketika datang bulan suci Ramadan. Maka ini dalil bahwa di bulan suci Ramadan kita sangat dianjurkan untuk
banyak bersedekah. Apalagi memang bulan ini adalah bulan untuk berbagi. Imam Zuhri tadi kita sudah sebutkan, beliau mengatakan bulan ini adalah bulan untuk baca Al-Quran dan untuk memberikan makan kepada orang yang tidak memiliki makanan. Kita juga berpuasa untuk merasakan apa yang selama ini dirasakan banyak oleh orang-orang miskin. Karena itu ketika kita rasakan pahitnya kelaparan itu, maka kita mau untuk berbagi. Dan di antara sedekah yang paling afdol di bulan suci Ramadan adalah memberikan buka puasa. Ini adalah sedekah yang paling afdal. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, falahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan sama dengan puasa orang yang berpuasa, pahala orang yang berpuasa, min ghairi an yunqas min ajri shaim syai'a, tanpa harus mengurangi pahala orang yang dikasih buka itu. Artinya jangan kita menolak dipanggil acara buka puasa karena kita khawatir pahala puasa kita diambil sedikit oleh orang yang kasih buka puasa, ya. Kata Nabi SAW, tidak, kita yang puasa tetap mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan pahala sama dengan puasa dia dan puasa kita juga. Berarti ada saja sebagian kaum muslimin puasanya tidak cuma 30 hari, tidak cuma 29 hari. Ada orang Islam yang puasanya 60 hari pahalanya, karena dia mungkin setiap harinya memberikan buka puasa kepada satu orang. Bagaimana lagi jika dia memberikan puasa kepada 100 orang, ribuan orang, maka puasanya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan buka puasa ini jamaah sekalian, apakah dengan satu butir kurma sudah cukup, ataukah mesti dengan makanan yang mengenyangkan? Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mentarjihkan mesti dengan makanan yang mengenyangkan. Namun sebagian ulama juga menyebutkan cukup dengan apa saja yang dia gunakan untuk berbuka, ya. Dan sebagian mengatakan yang dimaksudkan memberikan buka puasa adalah makanan yang paling pertama dimakan, ya. Karena itu memang, ya, sebaiknya seorang yang kasih buka puasa pesan, tolong makan dulu makanan saya supaya saya dapat pahala buka puasa. Ini menurut sebagian ulama, wallahu alam. Namun mudah-mudahan selama kita telah meniatkan, maka insyaallah kita akan mendapatkan wa inna likulli imri'in ma nawa. Seseorang sudah akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Dan tentu saja yang paling perlu untuk kita kasih buka puasa, ngajak untuk berbuka puasa adalah orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang miskin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidaklah berbuka puasa kecuali di sisi beliau orang-orang miskin dan fakir berbuka bersama beliau. Hadirin sekalian, di antara anjuran amal soleh yang perlu untuk kita perbanyak dan lakukan di bulan suci Ramadan adalah melakukan ibadah umrah. Umrah artinya ziarah. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah ke umrah berikutnya, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Bagaimana dengan umrah di bulan suci Ramadan? Imam Muslim meriwayatkan bahwa Ummu Sinan Al-Ansariyah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW menganjurkan kepada beliau untuk berumrah di bulan suci Ramadan. Beliau katakan, wal umratu fi Ramadan taqdi hajjatan. Dalam tambahannya, au hajjatan ma'i. Umrah di bulan suci Ramadan itu sama bandingannya dengan berhaji bersama Nabi SAW. Subhanallah, pahala yang sangat besar. Bayangkan ikhwas sekalian, tidak semua sahabat sempat ikut haji wada. Nabi SAW hajinya cuma satu kali saja. Kesempatan beliau haji cuma satu kali. Maka tidak semua sahabat sempat berhaji bersama Nabi SAW. Umrah di bulan suci Ramadan, kata beliau, sama pahalanya dengan haji bersama dengan Nabi SAW. Satu keutamaan yang sangat besar. Maka bagi orang-orang yang memiliki keluasan, kelapangan harta, apalagi bagi mereka yang sudah sering wisata, sudah sering keliling ke berbagai negeri,
tidak ada negeri yang paling wajib untuk kita datangi untuk mengambil keberkahan di sana kecuali dua negeri. Negeri haram Mekah dan Madinah, dan Quds atau Baitul Maqdis. Di dua atau tiga tanah haram ini terdapat tiga masjid yang paling mulia. Ziarah ke Baitullah Al-Haram adalah satu hal yang mesti menjadi cita-cita seorang muslim. Langsung mengunjungi rumah Allah. Setiap masjid dinamakan dengan Baitullah, tapi ketika disebutkan saja Baitullah, maka yang dimaksudkan adalah Ka'bah secara khusus. Dan satu keutamaan ketika kita bisa berdoa di multazam, bisa langsung berada di hadapan Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, umrah di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Namun ini anjurannya sifatnya umum, dalam artian sejak awal Ramadan sudah kita dianjurkan berumrah, sehingga tidak perlu kita paksakan mesti di akhir bulan suci Ramadan, walaupun tentu saja keutamaannya besar. Namun jika ada perhitungan yang lain, mungkin persoalan kepadatan kaum muslimin di akhir bulan suci Ramadan, maka di awal dan pertengahan pun insya Allah pahala haji bersama Nabi SAW akan kita dapatkan. Yang ketujuh jamaah sekalian adalah mencari dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Iltimas, dalam bahasa yang lain tahari, bersiap-siap, berjaga-jaga untuk tidak luput malam Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar, kata Nabi SAW. Jaga-jaga, jangan sampai kita sedang ketiduran, kita sedang lalai, lalu Lailatul Qadar datang, pergi, dan tidak sempat kita tahan. Waliyadzubillah. Malam Lailatul Qadar, hadirin sekalian, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan malam 1000 bulan, tapi dia adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana baiknya? Berapa banyak lebihnya dari 1000 bulan? Wallahu a'lam. Tapi kalau 1000 bulan saja, itu sudah 83 tahun dan 3 bulan lebih sedikit. 83 tahun, hampir 4 bulan. Artinya seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia diibaratkan seorang yang melakukan ibadah selama 83 tahun 4 bulan non-stop, tidak ada kenal istirahat. Dan siapa di antara kita, ikhwas sekalian, jamaah sekalian, yang usia yang Allah telah berikan kepadanya semuanya diisi untuk ibadah kepada Allah? Seandainya di antara kita ini ada yang umurnya 80 tahun, maka 15 tahun sebelum dia balik, mungkin banyak hal yang sia-sia yang dia lakukan. Mungkin bahkan sepertiga umur kita untuk tidur kita, makan dan minum, dan kata-kata yang sia-sia. Tidak ada di antara kita yang menjadikan 83 tahun 4 bulannya semua untuk ibadah. Namun seorang yang mendapatkan taufik bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu diperjumpakan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibaratnya dia telah mendapatkan umur yang bertambah 83 tahun 4 bulan lebih. Mencari malam Lailatul Qadar, hadirin sekalian, bagaimana caranya? Tentu saja dia bukan cuma harapan dan cita-cita yang dipasang oleh setiap kita, tapi kita harus melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan ketika beliau mengejar, menunggu-nunggu Lailatul Qadar? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW ketika telah datang 10 malam terakhir, Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau melakukan 3 hal yang tidak pernah beliau lakukan sebelum 10 malam yang terakhir itu. Syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya adalah beliau tidak, sebagian mengatakan maksudnya beliau menambah lagi kuantitas dan kualitas ibadah beliau. Dan pendapat yang kuat adalah yang mengatakan beliau tidak menggauli lagi istri-istri beliau. Jadi kalau Allah mengatakan masih dihalalkan, wa hilla lakum lailatus siyam ar-rafatsu ila nisaikum, tapi untuk 10 malam terakhir beliau tidak berhubungan lagi dengan istri beliau walaupun masih halal, ya, kalau malam hari. Yang kedua adalah aiqadha ahlah, beliau membangunkan istri-istri beliau di selain bulan suci Ramadan, selain 10 malam terakhir. Beliau membiarkan Aisyah radhiyallahu taala anha tertidur pada saat beliau sedang menangis melaksanakan qiyamul lail di malam hari.
nanti mau sholat witir baru beliau bangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika masuk 10 malam terakhir, Aisyah tidak dibiarkan tertidur, dan istri-istri beliau yang lainnya tidak dibiarkan tertidur. Beliau membangunkan semua istrinya untuk ikut bersama dengan beliau menghidupkan malam tersebut. Wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malamnya. Malam dijadikan siang, artinya tidak ada lagi tidur pada saat itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlitu bainan naumi wal qiyami. Beliau masih menggabungkan antara tidur dan solat. Tapi ketika 10 malam terakhir, beliau tidak lagi tertidur dan tidak lagi tidur. Beliau mengerjakan solat semalam suntuk. Dan juga untuk mendapatkan itu maka perlu untuk kita banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan hal yang perlu untuk kami ingatkan adalah mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah finish dari semua perjuangan kita ini. Kompetisi yang jumlah harinya 30 atau 29 ini nanti akan ketahuan pemenangnya di akhir bulan suci Ramadan. Dan siapa yang menang? Mereka yang mendapatkan malam-malam yang indah di 10 malam terakhir, dan secara khusus Lailatul Qadar. Dalam hadis yang pertama kita baca dalam pengajian ini atau dalam muhadarah ini adalah sabda Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Waliyadzubillah. Dengan itu jemaah sekalian, barang siapa yang mencita-citakan malam Lailatul Qadar, dia tidak akan berhasil menggapainya kecuali dia telah melakukan start yang baik sejak awal Ramadan, start yang baik hingga akhir Ramadan, dan disitulah dia akan mendapatkan puncaknya dan akan mendapatkan predikat juaranya, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hadirin sekalian, ibadah yang kita dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah ibadah itikaf. Ibadah itikaf ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain, dianjurkan kapan saja walaupun di luar bulan suci Ramadan. Itikaf yang dimaksudkan adalah berdiam diri di masjid untuk melakukan konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau pernah mengerjakannya di 10 malam pertama bulan suci Ramadan. Lalu beliau kerjakan juga di 10 malam kedua di bulan suci Ramadan. Lalu datanglah Jibril kepada beliau bahwa Lailatul Qadar yang kamu cari-cari itu tempatnya di 10 malam terakhir. Sejak itu beliau kalau beritikaf, beliau melakukan itikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Itikaf ini hadirin sekalian salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin laki dan wanita. Untuk kaum lelaki, jelas Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan ibadah itikaf sejak beliau berhijrah masuk kota Madinah sampai beliau wafat. Imam Az-Zuhri pernah menyampaikan keheranan beliau. Beliau mengatakan, ajaban li amril muslimin, sangat mengherankan orang-orang Islam hari ini. Artinya di zaman beliau, di zaman tabi'in, mereka meninggalkan itikaf, padahal Nabi SAW sejak berada di kota Madinah sampai beliau wafat tidak pernah sama sekali beliau tinggalkan itikaf tersebut. Bahkan beliau pernah meninggalkan itikaf karena satu hal, beliau qada, beliau ganti di bulan Syawal karena begitu pentingnya itikaf. Dialah sunnah, bahkan menurut Imam Ibn Battal dialah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Dan istri-istri beliau juga melakukan sunnah yang baik ini di zaman ketika suami mereka masih hidup, dan ketika Nabi SAW telah wafat pun sunnah yang baik ini dilestarikan oleh istri-istri beliau ummahatul mukminin. Maka dia adalah sunnah yang seharusnya dihidupkan oleh kaum muslimin laki maupun wanita. Tentu saja untuk kaum wanita, jika ada tempat yang aman untuk mereka, masjid yang menyediakan fasilitas yang cukup untuk mereka, yang bisa terhindar dari ikhtilat atau pandangan-pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Namun bagi laki-laki lebih ditekankan
Kan inilah yang banyak dikerjakan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an. Dan hadirin sekalian, ibadah itikaf ini sebenarnya adalah tempat yang paling tepat bagi kita untuk bermuhasabah, untuk kita konsentrasikan diri kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari itikaf. Karena kita sudah begitu diletihkan oleh urusan-urusan yang begitu banyak ini. Dan interaksi kita dengan manusia satu hal yang merupakan keniscayaan selama kita hidup di dunia ini. Namun kalau sekalian, ada satu hajat yang rasanya belum terpenuhi pada diri kita, yaitu konsentrasi kita untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hikmahnya itikaf. Ketika Allah melihat kita jarang mendapatkan waktu untuk bisa konsentrasi dengan Allah, maka kata Ibnu Rajab, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya beritikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah pemimpin manusia, pemimpin kaum muslimin. Beliau orang yang sibuk, beliau orang yang waktunya semua untuk kaum muslimin. Tidak ada kamus istirahat lagi bagi beliau setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Bahkan aktivitas beliau berdagang beliau telah tinggalkan ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul. Beliau konsen untuk mengurus umat ini. Namun ketika 10 akhir bulan suci Ramadan, beliau seakan-akan cuti dari semua aktivitas tersebut untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dia bukan satu kewajiban, namun dia adalah satu hajat kebutuhan sebenarnya. Maka seharusnya hadirin sekalian kita memilih waktu-waktu yang kita bisa melakukan itikaf tersebut, dengan catatan kepentingan-kepentingan yang lain tidak terabaikan. Kepentingan untuk mengurus kaum muslimin, keluarga kita dan yang lainnya tidak terabaikan. Namun siapa yang memiliki kesempatan, maka jangan sampai menyanyiakan kesempatan yang sangat baik tersebut. Kedua, sebelum terakhir hadirin sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah banyak berdakwah, banyak mengajarkan ilmu, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kesemuanya ini adalah keutamaan di luar bulan suci Ramadan, apalagi ketika datang bulan suci Ramadan. Umat ini menjadi mulia ketika mereka berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan seorang menjadi mulia ketika dia ikut dalam kafilah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat-ayat tentang keutamaan dakwah sangat-sangat banyak. Apalagi di bulan suci Ramadan hadirin sekalian. Di bulan suci Ramadan, hati-hati para hamba menjadi lembut. Banyak orang yang mau kenal masjid, banyak orang yang mau membaca Al-Quran, maka manfaatkanlah momen tersebut. Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau kita telaah hadis-hadis beliau, beliau sangat banyak berdakwah di bulan suci Ramadan. Beliau mengajarkan hukum-hukum puasa di bulan suci Ramadan secara umum kepada umatnya dan kepada keluarganya. Beliau ajarkan kepada istri-istri beliau. Maka dia juga adalah kesempatan untuk tarbiyatul aulad, mendidik keluarga dan anak-anak kita. Di bulan suci Ramadan juga Nabi SAW membangunkan istri-istrinya yang masih tidur. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Di bulan suci Ramadan beliau menegur sebagian sahabat yang saling mengganggu bacaan solatnya. Di bulan suci Ramadan juga beliau memberikan motivasi-motivasi yang sangat banyak untuk melakukan ibadah-ibadah. Di bulan suci Ramadan beliau berfatwa. Datang seorang yang melaporkan bahwa beliau terlanjur menggauli istrinya padahal dia sedang berpuasa. Beliau memberikan fatwa pada saat tersebut. Berarti memberikan fatwa, mengajarkan ilmu. Berceramah pun beliau contohkan. Ketika beliau tidak sempat sholat lail berjamaah di malam hari, orang-orang pada ribut, maka ba'da sholat subuh beliau berceramah menjelaskan alasan beliau kenapa beliau tidak bangun sholat lail berjamaah bersama sahabatnya. Artinya jamaah sekalian, momen-momen kesempatan untuk berdakwah
jangan disia-siakan di bulan yang sangat mulia ini. Ini kesempatan kita menjadi dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua catatan penting, ya. Nahi mungkar juga hal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah ketika beliau melihat ada orang yang atau sebagian sahabat pada saat Fathu Makkah masih saja berpuasa, padahal waktu itu beliau telah berbuka karena beliau dalam keadaan safar. Maka beliau mengatakan ulaika humul usah, ulaika humul usah. Artinya di bulan suci Ramadan pun kita bernahi mungkar, beramar ma'ruf dan berdakwah. Cuma ada dua catatan penting bagi setiap kita para dai di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin sekalian, seorang muslim dilarang menjadi seorang lilin yang menerangi orang lain dan melupakan diri sendiri, menerangi orang lain dan membakar diri sendiri. Para dai adalah berdakwah dengan suara mereka, man da'a ila Allah, tapi juga kata Allah wa amila salihah, juga beramal soleh. Dai jangan dihabiskan waktunya untuk berceramah lalu dia tidak sempat mengkhatamkan Al-Quran. Sungguh sangat disayangkan fenomena dari sebagian dai, kadang pada subuh ceramah, pada duhur ceramah, pada asar juga siap-siap untuk ceramah buka puasa, maghrib juga mungkin, malam apalagi. Sudah sekian banyak dalil yang dia sebutkan kepada umat, orang sudah pada semangat membaca Al-Quran, merasakan indahnya sholat lail, tapi dai tersebut tidak punya lagi kesempatan untuk membaca Al-Quran, tidak lagi bisa menamatkan bacaan Al-Qurannya, dan tidak lagi merasakan indahnya sholat lail. Dia sudah mau bangkit salat tarawih, dia sudah letih capek, dia ngantuk. Orang lain merasakan indahnya salat tarawih yang dia ceramahkan, yang dianjurkan. Allahul musta'an. Karena itulah jamaah sekalian, mari kita atur dengan baik, terutama kita para dai. Mari kita atur dengan baik waktu kita, kita ajak mereka ke dalam kebaikan. Tapi marilah kita menjadi orang yang pertama kali merasakan keindahan, kelezatan ibadah tersebut, agar kita memang menjadi orang-orang yang da'a ila Allah wa amila solihan, dan beramal soleh setelah dia berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang perlu untuk kami ingatkan kepada para dai adalah mempersiapkan bekal-bekal yang dia mau sampaikan, terkhusus dasar-dasar dari penyampaiannya, dalil Quran dan Sunnah, dan secara khusus hadis-hadis Nabi SAW. Jangan sampai dia sampaikan kecuali dia yakin dia adalah hadis-hadis yang sahih. Karena di antara fenomena yang terus berulang setiap tahunnya di beberapa tempat adalah ketika dai-dai yang mengajak orang ke dalam kebaikan, tapi mendasarkan ajakannya dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Maka itu termasuk kemungkaran yang terjadi di bulan suci Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatasnamakan aku dengan sebuah perkataan padahal saya tidak mengatakannya, maka hendaknya dia menempatkan dirinya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Man haddasa anni bihaditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain. Siapa yang menyampaikan sesuatu hadis yang dia masih ragu-ragu sahih atau tidak, tapi berani juga dia sampaikan, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta, kata Nabi SAW. Dengan itu yakinlah akan kevalidan, kesahihan hadis tersebut sebelum kita menyampaikannya, agar kita menyampaikan ala basirah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sering kita ingatkan bahwa hadis-hadis yang mengatakan bahwa pembagian bulan suci Ramadan itu adalah hadis-hadis yang lemah, dan sekian banyak hadis-hadis yang perlu untuk kita hati-hati jangan lagi kita sebutkan, karena kita khawatir kita mengajak orang ke dalam kebaikan lalu kita terjerumus kepada salah satu dosa yang paling besar, berdusta atas nama syariat, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling terakhir hadirin sekalian, menutup muhadarah ini, bahwa bulan suci Ramadan sebenarnya adalah bulan jihad, bulan kemenangan umat Islam, bulan untuk kita kembali mengangkat umat Islam dari keterpurukannya menuju izzul Islam wal muslimin. Sejarah telah mencatat sejak zaman Nabi Muhammad SAW begitu banyak futuhat,
kemenangan-kemenangan umat Islam, penaklukan kota-kota dan negeri itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dimulai dengan momentum kemenangan yang paling besar, Al-Badr Al-Kubra, Ghazwatul Badr Al-Kubra, itu di bulan suci Ramadan. Penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah, di bulan suci Ramadan. Perang Hittin ketika Salahuddin menaklukkan kaum Salafiyin juga di bulan suci Ramadan. Saifuddin Al-Quds ketika menang di Ainul Jalud juga di bulan suci Ramadan. Dan Muhammad Al-Fatih ketika membuktikan sabda Nabi SAW bahwa Istanbul, Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam, juga Muhammad Al-Fatih telah mewujudkannya di bulan suci Ramadan. Dan sekian banyak lagi kemenangan-kemenangan umat Islam di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Dengannya hadirin sekalian, mari kita manfaatkan bulan ini untuk berjihad, bersungguh-sungguh untuk mengangkat umat Islam dari kehinaan menuju kemuliaannya. Umat Islam saat sekarang masih ada yang terhina. Kita bergembira ria dengan kedatangan bulan suci Ramadan, namun di sana, di negeri Syria, Suriah, di negeri Burma, tetangga kita, mereka dizalimi, mereka dihina, mereka dibantai. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengirimkan doa-doa kepada mereka dan membuktikan bahwa memang Ramadan datang dengan berbagai macam kebaikan secara pribadi setiap kita, dan untuk seluruh kaum muslimin, Hizbul Islam wal Muslimin, kembali kita bisa dapatkan di bulan yang sangat mulia ini. Hadirin sekalian, sebagai penutup dalam penyampaian ini, kami mau ingatkan bahwa bulan suci Ramadan adalah nikmat yang besar. Namun sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nikmat ketika datang, kadang dia akan menjadi sebagai kegembiraan bagi kita, namun kadang juga sebagai alasan untuk Allah menyiksa kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran sebagai nikmat yang terbesar, tapi kadang menjadi pembantu pembela bagi hamba yang dekat dengannya, dan kadang menjadi penghina dan penyebab terjerumusnya seorang dalam kehinaan. Begitu pula bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan datang untuk memuliakan kita. Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Talha bin Ubaidillah menceritakan ada dua orang yang masuk Islam dan datang kepada Nabi SAW. Lalu dua orang ini teman dekat. Salah seorang di antaranya adalah seorang yang sangat banyak beribadah dan lebih semangat, lebih giat beribadah dibandingkan saudaranya. Dan Allah menakdirkan dia mati syahid, meninggal tahun tersebut, dan saudaranya yang satu meninggal di tahun berikutnya. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu mimpi dengan mimpi yang baik. Beliau mendapati dalam mimpinya beliau berada di depan pintu surga, dan beliau menyaksikan bagaimana dua orang ini keduanya ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang beliau herankan, ternyata orang yang belakangan masuk, yang belakangan meninggal dunia, dia lebih duluan masuk surga dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang pertama kali meninggal adalah seorang yang lebih banyak ibadahnya dan seorang yang mati syahid. Karena itu Talha bin Ubaidillah ketika beliau terbangun menceritakan hal itu kepada para sahabat. Sahabat yang mendengarkan pun heran mendengarkan mimpi yang beliau saksikan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, min ayyi syai'in atau min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang kalian herankan? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah. Bukankah si fulan yang kedua ini masih hidup 1 tahun setelah sahabatnya? Wa adraka Ramadan fasam. Lalu dia mendapatkan bulan suci Ramadan, lalu dia memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan dia melaksanakan sholat dalam 1 tahun. Berapa banyak sholat yang telah dilakukan? Maka orang ini lebih baik daripada saudaranya yang pertama kali meninggal. Bainas sama'i wal ard, kata Nabi SAW, antara langit dan bumi. Ternyata jamaah sekalian, ketika nikmat
umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan baik. 1 tahun yang Allah berikan lagi, atau bulan Ramadan yang tinggal berapa hari lagi nih, kita manfaatkan dengan baik, maka boleh jadi dia menjadi sebab kita tinggi di sisi Allah, kita menjadi mulia kedudukan kita di sisi Allah dibandingkan saudara kita yang tidak sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Artinya keberadaan bulan suci Ramadan setiap tahunnya adalah suatu nikmat yang sangat besar. Namun bagi yang tidak memanfaatkannya, berlaku padanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala dalam jami' beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin," sangat celaka seseorang, adrakahu Ramadan, didatangi oleh bulan suci Ramadan, tsumman salakh falam yukfar lahu, kemudian Ramadan pergi lalu dia belum diampunkan. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dikatakan, ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika sahabat heran. Nabi SAW menaiki mimbarnya yang 3 tangga, setiap naik di 1 tangga beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, apa gerangan kamu mengatakan amin wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, di setiap tangga yang saya naiki, Jibril berkata, ragima anfu rajulin. Dalam sebagian riwayat, ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dirinya. Bahkan dalam sebagian riwayat, adkhalahullahu nar, semoga Allah masukkan ke dalam neraka. Seorang yang didatangi bulan suci Ramadan, lalu Ramadan pergi, lalu dia belum diampunkan. Waliyadzubillah. Maka jemaah sekalian, kita sangat gembira jika Ramadan masih sempat datang untuk kita di tahun ini. Namun mari kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling membahagiakan kita. Jangan sampai Ramadan pergi, hari demi harinya pergi, lalu ternyata kita tidak termasuk orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita hari-hari yang sisa ini, dan semoga Allah memberkahi kita untuk bisa berjumpa sekali lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan mari kita pasang tekad sebagaimana tekad yang pernah dikatakan oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu ketika beliau tidak sempat ikut perang Badar, dan mengatakan, jika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan 1 perang lagi setelah perang Badar, maka Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan di perang tersebut. Dan Allah menakdirkan beliau bertemu dengan perang Uhud, dan beliau salah seorang pahlawan perang Uhud. Dan beliaulah yang Allah katakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang beriman ada yang jujur, ada yang setia dengan janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang masih menanti, dan di antara mereka ada yang telah menepati janjinya dan tidak pernah merubah janjinya kepada Allah. Anas bin Nadhr telah berjanji, jika bertemu dengan perang Badar, setelah perang Badar, maka beliau akan menjadi pahlawan di perang tersebut, dan terbukti. Maka beliau, kata Nabi SAW, termasuk yang dipuji dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-23. Maka mari juga kita jamaah sekalian memasang tekad yang serupa. Mari kita katakan kepada Allah, jika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan 1 kali lagi di tahun 1433 ini, Allah akan melihat bagaimana saya di bulan tersebut lebih baik daripada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita demikian, sehingga kita termasuk rijal sadaqu ma ahdullah alaihi. Ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, semua milik Allah. Segala kekurangan dan kesalahan dari waswas syaitan dan kelemahan kami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan amal soleh, dan semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan Allah akan melihat bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk beribadah di bulan yang mulia tersebut. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.